tuh. Ya, kayak Guci sana tuh. Ya. Nah, itulah disebut Jabal Kurban, ya, Gunung Kurban, tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail, ya. Nah, itu. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi, ya, menyembelih putranya Ismail, dan mimpi bagi Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam hebat sekali, ya, diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya, ya. Subhanallah. Ini korban ini adalah peristiwa terbesar, ya, dalam sejarah ketaatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita alhamdulillah tidak diperintahkan untuk menyembelih putra kita, Pak Ibu, ya. Cuman disuruh menyembelih sebagian dari harta kita, ya. Suruh nyembelih kambing aja sayang, Pak Ustaz. Sebagian dari harta kita, ya. Sembelih sebagian dari harta kita dengan apa? Menyembelih kambing atau sapi, ya. Itu pun berat. Berat apa ringan? Berat bagi yang pelit tuh, Ustaz. Bayangkan kalau kita berposisi atau dalam posisi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, maka nggak ada orang yang ketaatannya melebihi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah, ya. Sungguh terdapat teladan yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ya. Kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dalam Al-Quran ada 2 kali kalimat uswah hasanah. Yang pertama kepada Rasulullah dan yang kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak Ibu, lihat, subhanallah, ya. Nanti bisnya berhenti melihat pemandangan ke kanan. Ini adalah tenda-tenda jamaah haji di sini semua, ya. Ayo berdoa semuanya, mudah-mudahan nanti bisa kita menunaikan ibadah haji, ya. Amin. Kemudian mabit di Mina, ya. Amin. Dan melontar jumrah Aqabah yang ada di sebelah kiri. Amin. Tempat pelontaran jumrah di sebelah kiri. Sebelah kiri, guys. Itu Tempat bangunan pelemparan yang jumroh. 4 tingkat itu adalah tempat melontar jumroh, ya. Masyaallah. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah, ya. Adapun ini adalah pedestrian, ini tempat berjalan kaki nih menuju ke pelontaran jumroh sana, ya. Tenda jamaah haji kita di mana? Tenda jamaah haji kita agak jauh Bapak Ibu, ya. Ada di balik bukit ini, ya. Melewati terowongan yang dikenal dengan nama terowongan Mu'aisin. Pernah dengar nggak nama terowongan Mu'aisin? Belum. Yang dulu pernah tragedi terowongan Mina. Itu terowongan 2 tuh. Dua tuh terowongan itu. Kelihatan nggak tuh kanan tuh? Ya, yang tragedi Mina tuh kan, dengar ya, yang ribuan orang meninggal dunia karena waktu itu terowongannya baru dibikin 1, ya, 1, ya itu dia tuh. Nah, 1 kemudian saat itu lampunya mati, kipasnya mati, ya. Sementara orang masuk dari 2 jalur, dari 2 arah, sehingga bisa dibayangkan di tengah-tengah kegelapan, ya. Kita memasuki terowongan. Kalau ini terowongan apa Pak Ustaz? Ini terowongan bis kita. Duh, ini saya beneran ini malah terowongan bis. Mana nih guys? Pak Ustadznya lagi bercanda ini. Ya. Kalau mau ke puncak tuh ada terowongan juga tuh, ya. Yang Pasar Rebo. Hai. Ya. Beda Pak Ustaz. Setelah terowongan ini nanti sebelah kanan akan kita lihat tenda-tenda jamaah haji juga. Subhanallah, inilah tenda terjauh, ya. Dan jamaah haji kita yang reguler, nah di sini dia tinggalnya, ya. Ini jamaah haji yang bayar 35 juta. Ya. Yang bayarnya dikit tuh Ustaz, ya. Reguler tuh tendanya di sini ya Pak Ibu, ya. Jadi pahalanya jamaah haji Indonesia itu paling banyak. Betul. Soalnya jaraknya paling jauh. Ya. Di sini di Masya Allah, ya. Tempat berkumpulnya jamaah haji kita, ya.
melewati terowongan tadi, ya, melewati terowongan. Wah, ini terowongan apa lagi nih? Ini bukan Pasar Rebo lagi kan, Pak Ustadz? Udah, ini udah lewat Pasar Rebo. Udah lewat guys. Udah hampir Cisarua nih, Pak. Ustadznya diajak ke vlog, malah disasarin ke Pasar Rebo ini. Jadi alhamdulillah sekarang pelaksanaan ibadah haji itu ya sudah banyak kemudahan ya. Ada 3 bentuk visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan jamaah haji. Ada namanya haji dengan menggunakan jalur biasa, biasa lah itu orang nyebutnya ya. Ya. Yang bayarnya Maaf Pak Ustadz, memang sangat saya murah, sambil merekam. 35 juta, tapi masa tunggunya yang lama ya. Masa tunggunya 15 tahun, 20 yang satu tahun, kusuk banget sih Bu Neni ya. Ada yang 25 tahun. Sementara ada lagi yang sedikit lebih Pak mahal, Ustadz ya guys. haji plus, haji khusus namanya. Saya rekam nggak apa-apa Pak Ustadz ya? ONA plus Ntar itu saya bagiin. masa tunggunya relatif pendek, yaitu 6-7 tahun, tapi biayanya 2 kali lipat ya. Ya, jadi kira-kira 150 jutaan. Murah lah itu ya. Ya, yang Murah atau mahal? murah. Murah kalau ada Pak Ustadz. Banyak uang Pak Ustadz. Ya. Murah, insyaallah. Kemudian yang ketiga namanya haji furoda, haji dengan menggunakan visa perorangan ya. Ini haji yang memang harganya cukup fantastis ya, tetapi tanpa antrian. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang yang berlebih, pengen haji tahun ini bisa langsung daftar dan insya Allah langsung berangkat. Namanya visa furoda. Berapa bayarnya? Macem-macem ya. Kalau mau fasilitasnya yang VVIP, nah, VVIP itu apa? Yang Di atasnya VIP lah. guys, pokoknya paling nyaman lah ya. Betul. Paling nyaman. Tendanya dekat dengan Jamarot, dengan fasilitas yang sangat nyaman, itu biayanya bisa 300 juta. Ya. 2 kali lipat dari apa? Dari Di sono nggak kelihatan. Ya. Dan ternyata walaupun biayanya cukup mahal, pesertanya masya Allah tabarakallah ya. Kalau dihitung orang Indonesia itu kayaknya nggak ada yang susah ya, nggak ada yang susah gitu. Nah uang segitu tuh kayak orang ngeluarin duit 3,5 juta gitu ya. Sultan Arab ya. Iya ya. Crazy apa tuh namanya? Crazy Rich. Nah, itulah. Ini yang di depan kita ini juga calon crazy ini kayaknya. Amin. Dari doain apa Ustadz? Pak Nasir insya Allah ya. Di sini doa mustajab, didoain orang banyak Pak Nasir. Amin. Ya mudah-mudahan Pak Nasir jadi crazy. Berangkatin tahun Crazy mah menangis Bapak. Crazy. Amin insya Allah ya. Amin. Bapaknya crazy lah insya Allah Pak Nasir ya. Jadi Bapak sekalian, banyak sudah kemudahan pelaksanaan ibadah haji ya. Pokoknya jangan mengecilkan mengecilkan takdir ya. Jadi jangan berkecil hati kayaknya saya susah deh. Enggak. Pokoknya di sini tempatnya kita berdoa sebanyak-banyaknya, seyakin-yakinnya. Insya Allah doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin. Nanti setelah ini kita akan bergerak menuju ke miqat ya. Tan'im kita ambil. Ini adalah miqat penduduk Mekah yang paling dekat dari Masjidil Haram. Jaraknya hanya 7 kilo saja. Ya. Kita akan ambil miqat ini untuk kemudian menunaikan umrah yang kedua insya Allah, umrah sunnah ya. Kita mengumrahkan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita ya, kakek nenek kita, bapak ibu kita, ada mungkin suaminya, ada mungkin istrinya, ada mungkin saudaranya yang sudah berpulang rahmatullah. Kita kasih hadiah ya berupa pahala ibadah umrah. Maka subhanallah mereka akan sangat bergembira, sangat senang ya. Seperti halnya kita kalau di dunia mendapatkan kiriman paket ya, hadiah, seneng nggak? Seneng ya. Maka saya senang tadi mendengar banyak Ustaz saya mau badalin bulan, bagus banget ya. Insya Allah walaupun niat kita adalah membadalkan orang-orang yang sudah meninggal, tapi insya Allah kita tetap mendapatkan pahala ibadah umrah insya Allah ya. Jadi insya Allah kita akan bergerak menuju Tan'im. Namun sebelumnya nanti kita akan melewati satu gunung yang sangat bersejarah di Mekah ini. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ada 3 gunung yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama
adalah Jabal Nur dengan Gua Hira-nya, ya, tempat Nabi menerima wahyu pertama kali. Yang kedua adalah Jabal apa tadi? Jabal Sur, tempat Nabi apa tadi Bapak Ibu? Tempat Nabi SAW bersembunyi saat hendak hijrah, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, ya. Nah, kemudian yang ketiga, gunung yang penting ada di Madinah, namanya Jabal Uhud. Jabal Ya, Uhud. gunung apa? Uhud. Insya Allah besok kita akan bertolak ke Madinah dan kita juga akan melakukan city tour mengelilingi kota Madinah untuk melihat situs-situs penting yang ada di sekitar kota Madinah. Di antaranya adalah Jabal Uhud, tempat di mana Nabi SAW berperang, ya, bersama para sahabatnya, dan pada peperangan tersebut banyak sekali sahabat Rasulullah yang gugur, ya, dalam perang tersebut sebagai syuhada. Di antaranya adalah paman beliau yang sangat beliau cintai, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Baik, besok insyaallah kita akan cerita tentang situs sejarah yang ada di Madinah. Namun ini di depan kita sudah semakin dekat Jabal Nur namanya, ya. Pak Nasir boleh ambil zoom ini sebentar lagi, ya. Dari sini Pak Nasir, ya, duduk sini sama saya. Kan susah saya. Jabal Nur, ya, yang ada di sebelah kanan kita Pak Ibu, ya, yang ada seperti punuk unta bentuknya. Oh, Ya, belum terlihat. Nah, ini di sana Jabal Nur. Namanya Jabal Nur. Berhenti. Nah, sana tuh Bapak Ibu terlihat ada putih-putih di atas tuh. Itu, Oh. ada orang naik itu. Itu orang naik itu. Subhanallah, ya. Itu orang naik itu, Pak. Sebentar, dari sini kelihatan Pak. oh iya. Iya Pak, ntar dikirim ke كيف يا حبيبي كيف شوية كيف شوية بص قدام شوية كيف أيوة عشان نشوف بس أيوة كيف شوية. Nah itu lihat Bapak Ibu, lihat orang naik tuh, ya, itu naiknya kalau naik kurang lebih 1 jam, ya. Dan kalau siang seperti ini panas banget, kalau mau naik itu habis subuh untuk enak. Jadi sambil lihat matahari terbit. Itu di atas Bapak Ibu, nanti masih turun ke bawah ke sebelah kanan. Guanya posisinya ada di sisi sebelah kanan di atas, ya. Apa namanya? Akses masuknya hanya Jabal Nur ya Pak Ustadz ya? Ini namanya Jabal Nur, ya. Jabal Nur, di atasnya ada gua namanya Gua Hira. Gua Hira. Tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam wasallam didatangi oleh malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa firman Allah Ta'ala, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. khalaqal insana Min alaq. iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana Ma lam ya'lam. Inilah 5 wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, ya. Setelah Rasulullah menerima wahyu dari Jabal Nur ini, dari Gua Hira, ya, beliau ketakutan, ya. Beliau pulang ke rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau berkata, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Kata Rasulullah, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku, ya. Beliau menggigil berkeringat panas dingin, ya, karena tumben Bapak Ibu, kalau kata orang Betawi tumben. Biasanya beliau di situ nggak ada apa-apa. Ini tiba-tiba ada sosok makhluk yang tidak beliau kenal, tiba-tiba datang lalu mengatakan, Iqra ya Muhammad, ya. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bacalah. Oh, pintar bahasa Arab semua ini. Iqra, bacalah. pintar-pintar yang Maka Rasulullah SAW menjawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Memang Rasulullah nggak bisa baca, Pak Ibu, ya. Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa Nulis. Beliau adalah seorang ummi, ya. Tapi keummian Rasulullah bukan sebuah celah, bukan sebuah aib, ya. Beliau tidak bisa baca, nggak bisa tulis karena ada hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa taala kirimkan, ya, supaya kelak tidak ada seorang pun yang menyangkal bahwa
wahyu yang diterima Rasulullah itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Nabi pinter baca, pinter nulis, nanti orang bilang ya Muhammad belajar. Ya, mungkin dia tahu dari gurunya, mungkin dia bisa ngarang sendiri kan ya. Nah, dengan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, beliau nggak punya guru. Guru beliau langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Rasulullah SAW yang mendidik langsung adalah Allah. Kata beliau, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidikku langsung adalah Allah, dan tidak ada pendidikan terbaik kecuali pendidikan Allah. Jadi Rasulullah SAW ummi sengaja supaya wahyu tidak diragukan keasliannya, ya, bahwa wahyu itu bukan karangan Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah bercerita, tiba-tiba makhluk tersebut memelukku dengan erat-erat seraya berkata, "Iqra ya Muhammad." Saya bilang, "Ma ana biqari." Kemudian dia memelukku sampai aku hampir tidak bisa bernafas. Kemudian melepaskanku, kemudian mengatakan lagi, "Bacalah." Aku bilang aku tidak bisa baca. Dia meluk lagi, ya. Mungkin gemes kali ya Jibril sama Rasulullah ya. Kemudian sampai 3 kali dipeluk, ya. Hingga akhirnya Jibril alaihissalam mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ya. Nah, insyaallah nanti kita akan tadabburi ayat ini. Tapi ceritanya setelah Rasulullah menerima 5 ayat ini, beliau pulang dalam keadaan ketakutan. Lalu Khadijah radhiyallahu anha, ya, istri baginda Nabi SAW yang Allah jodohkan, ya, usianya cukup jauh antara Rasulullah dengan Khadijah. Berapa selisihnya? 20 tahun. 25 tahun. Selisihnya 15 tahun. Ya. Saat menikah Nabi itu usianya 25, ya. Khadijah usianya 40. Tapi meskipun usia Khadijah sudah 40, Khadijah masih bisa melahirkan putra dan putrinya. Luar biasa. Kalau hari ini ada perempuan umur 40, kata dokter, awas, jangan bikin lagi ya. Nah, ini bahaya nanti buat keselamatan ibu dan anaknya, ya. Ditakut-takutin sama dokter. Ini padahal Khadijah itu sudah usia 40 tapi masih dikaruniai putra dan putri. Ada berapa anak-anaknya Rasulullah dan Khadijah? Siapa yang tahu dapat hadiah umroh? Anaknya ada 6 Bapak Ibu. 6. 2 laki, 4 perempuan. Yang 2 laki itu yang pertama namanya Al-Qasim. Al-Qasim masih kecil, masih menyusu, meninggal dunia. Lalu Allah anugerahkan lagi namanya Abdullah, juga masih kecil, masih menyusu, meninggal dunia. Lalu Allah anugerahkan 4 putri, ya. Yang pertama adalah Ruqayyah. Yang kedua Ummu Kulsum, kemudian Zainab, kemudian yang keempat Fatimah, ya. Nah, inilah putra-putri Rasulullah. Bapak Ibu harus hafal nih, ya. Jangan apa namanya Muzdalifah doang yang dihafalin, ya. Ini itu janda juga loh Pak Ustadz, Muzdalifah itu. Janda? Iya, pernah janda maksudnya. Oh, tahu aja Pak Nasib. Ya, jadi putra-putri Rasulullah tadi ada 6 ya. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, ya. 6 itu putri Rasulullah. Semuanya putri-putrinya masuk Islam dan semuanya meninggal sebelum Rasulullah kecuali Fatimah. Meninggal setelah Rasulullah persis 6 bulan, ya, setelah Rasulullah SAW. Dan dari Fatimah inilah kemudian Allah jaga, ya, keturunan Rasulullah SAW, zuriyahnya Rasulullah SAW yang hari ini kita saksikan tersebar, ya, di mana-mana, termasuk di Indonesia, para habaib, ya, yang mereka ada garis, ada darah dari Rasulullah SAW. Dari siapa? Dari Sayyidah Fatimah dengan putranya yaitu Hasan dan Husain, ya. Jadi Rasulullah pulang dari Gua Hira tersebut, kemudian minta diselimuti, ya. Khadijah sebagai istri yang baik, Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak mencela Rasulullah, ya. Rasulullah itu pergi ke sana mau ngapain juga nggak tahu. Dalam cerita hadis, Aisyah bercerita ketika usia Rasulullah menginjak 40, tiba-tiba dalam diri Rasulullah itu ada keinginan untuk menyendiri, berkholwat namanya, bersemedi kalau bahasa kita, ya. Dan malam-malamnya Rasulullah selalu bermimpi, dan mimpinya itu kenyataan, ya. Ja'at misla falakis subh, dalam hadis disebutkan mimpinya itu seperti terang benderang gitu.
Ya, kalau kita kan kadang-kadang mimpi begitu bangun lupa, ya bener nggak? Iya, benar Iya. Ustaz. Mimpi lihat siapa, tahu-tahu bangun nggak tahu siapa yang kita lihat. Ya, mimpi kemana, begitu bangun kita udah lupa. Nah, ini tanda-tanda kenabian beliau, ya. Nah, maka beliau memilih tempat yang tadi di Jabal Nur namanya Gua Hira, dan Khadijah sebagai istri yang sangat taat, yang sangat setia, sangat baik, padahal usianya terpaut sangat jauh, ya. Dan Khadijah paham betul dengan karakter suaminya, dibekelin Rasulullah, ya. Kalau kita nih mungkin orang perempuan ya, suaminya ada mau kemana gitu, kira-kira nanya nggak Bu? Mau kemana Bang? Kalau jelas tujuannya mau kerja, wah seneng kita, bener nggak? Karena pulang bawa apa? Uang. Bawa duit. Nah, tapi kalau suami kita ini pergi nggak jelas kemana perginya, ibu gimana? Hah? Pasti nanya, pasti mungkin mohon maaf, begitu pulang diomelin, mungkin ya, ya mungkin ya.